Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai faktor organisasi, peran budaya, dan hubungan etika. Perkenalkan, nama saya Karisma Widianingrum. Saya Yotaro Octavia Dewa Prasetyo. Dan nama saya Asar Firdaus Tiadi. Perkenalkan, nama saya Abigail Ayu Patricia Situju. Poin diskusi dari bab 7 yaitu yang pertama ada budaya perusahaan, yang kedua ada peran budaya perusahaan dalam pembuatan keputusan, yang ketiga etis pemimpin mempengaruhi budaya perusahaan, yang keempat memotivasi perilaku etis, yang kelima struktur organisasi dan etika bisnis, yang keenam dimensi kelompok, yang ketujuh ada variasi dalam perilaku karyawan, pengendalian tindakan dalam perusahaan. Definisi budaya perusahaan yaitu keyakinan bersama para manajer puncak dalam suatu perusahaan tentang bagaimana mereka harus mengelola diri mereka sendiri dan karyawan lain, dan bagaimana mereka harus melakukan bisnis mereka. Yang kedua ada apa saja peran budaya perusahaan. Yang pertama ada menghindari konflik kepentingan yang bisa berakibat fatal bagi perusahaan maupun kelompok. Yang kedua ada menepati janji, melakukan hal yang sesuai dengan janji yang dibuat. Yang ketiga ada menjaga standar tertinggi dengan pelanggan, anggota tim kerja, pemegang saham, dan komunitas lainnya. Yang keempat ada keterbukaan, adanya komunikasi dua arah dengan sifat yang transparan, terbuka, dan jujur. Yang terakhir ada accountable, yang berarti bertanggung jawab penuh terhadap perilaku, sikap, dan keputusan yang diambil. Selanjutnya, pemimpin mempengaruhi budaya perusahaan. Pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat membentuk dan mempengaruhi budaya perusahaan. Pemimpin dalam sebuah organisasi tentunya memiliki sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan adalah kemampuan atau wewenang untuk membimbing orang lain menuju pencapaian tujuan yang memiliki dampak signifikan pada proses pengambilan keputusan etis. Karena para pemimpin memiliki kekuatan untuk memotivasi orang lain, menegakkan aturan, kebijakan organisasi, serta kebijakan dalam sudut pandang mereka sendiri. Seorang pemimpin tidak hanya harus mendapatkan rasa hormat dari para pengikutnya, tetapi juga memberikan standar perilaku etis. Para pemimpin tentunya harus memiliki kekuatan agar dapat mempengaruhi etika perilaku karyawannya, yaitu kekuatan hadiah, kekuatan koersif, kekuatan yang sah, kekuatan pakar, dan kekuatan referensi. Pemimpin juga harus berusaha untuk memotivasi bawahan. Selanjutnya, memotivasi perilaku etis. Kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi bawahan memainkan peran kunci dalam mempertahankan etika organisasi. Motivasi adalah kekuatan dalam diri individu yang memfokuskan perilakunya menuju pencapaian suatu tujuan. Untuk menciptakan motivasi, organisasi menawarkan insentif atau penghasilan tambahan untuk mendorong karyawan bekerja menuju tujuan organisasi. Memahami motivasi penting untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia atau pekerja, dan hal itu juga membantu menjelaskan perilaku etis mereka. Selanjutnya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memotivasi perilaku etis, yaitu yang pertama, pimpinan harus menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Yang kedua, pimpinan harus bisa memotivasi bawahan agar terus mempertahankan etika organisasi. Yang ketiga, pimpinan memberikan reward atau hadiah kepada bawahan yang berhasil mempertahankan etikanya. Yang keempat, mendorong karyawan untuk terus mengejar tujuan organisasi. Dan yang kelima, tetap memfollow up serta memotivasi bawahan demi meningkatkan keefektivitasan pekerjaannya. Struktur organisasi dan etika bisnis. Terdapat 2 struktur organisasi dan etika bisnis. Yang pertama yaitu centralized, yang kedua yaitu decentralized. Dalam organisasi terpusat, otoritas pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan manajer puncak.
dan sedikit wewenang yang didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Sedangkan dalam desentralisasi, melimpahkan kewenangan yang melibatkan bawahan, sehingga terjadi komunikasi langsung antara atasan dengan bawahan. Dimensi kelompok dari struktur dan budaya perusahaan. Yang pertama yaitu formal. Formal, kumpulan individu yang memiliki struktur terorganisir yang diterima secara eksplisit oleh kelompok. Kelompok formal dapat dibagi menjadi komite dan kelompok kerja dan tim. Komite. Kelompok formal individu ditugaskan untuk tugas tertentu, dapat bertemu secara teratur untuk meninjau kinerja, mengembangkan rencana, atau membuat keputusan. Komite formal dalam organisasi beroperasi secara berkelanjutan, tetapi keanggotaan mereka dapat berubah seiring waktu. Selanjutnya yaitu kelompok kerja dan tim. Memiliki spesialisasi di suatu bidang tertentu dan memberikan saran ahli. Yang kedua, memberi tugas di dalam area fungsional spesifik perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja, adanya kejelasan tanggung jawab terhadap job desk. Informal. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari individu-individu, seringkali dari departemen yang sama, yang memiliki minat yang sama dan bersatu untuk pertemanan atau untuk tujuan yang mungkin tidak relevan dengan tujuan organisasi. Norma kelompok. Standar perilaku yang diharapkan kelompok dari anggotanya. Sama seperti budaya perusahaan, menetapkan pedoman perilaku untuk anggota organisasi, norma-norma kelompok membantu mendefinisikan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam suatu kelompok. Secara khusus, norma kelompok menentukan batas yang diizinkan pada penyimpangan dari harapan kelompok. Selanjutnya ada variasi dalam perilaku karyawan. Meskipun perusahaan diharuskan untuk mengambil tanggung jawab untuk menjalankan bisnis secara etis, sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam nilai-nilai dan filosofi yang memengaruhi bagaimana individu yang terdiri dari perusahaan mengambil keputusan etis. Dengan kata lain, karena orang beragam secara budaya dan memiliki nilai yang berbeda, mereka menafsirkan situasi secara berbeda dan akan bervariasi dalam keputusan etis yang mereka buat pada masalah etika yang sama. Berikut adalah tabel variasi dalam perilaku karyawan. 10% karyawan mengikuti nilai dan keyakinan mereka sendiri, percaya bahwa nilai-nilai mereka lebih unggul daripada orang lain di perusahaan. 40% karyawan lainnya selalu berusaha mengikuti kebijakan perusahaan. 40% lainnya pergi bersama dengan kelompok kerja mereka. Dan 10% karyawan lainnya memanfaatkan situasi jika hukuman kurang dibandingkan manfaatnya dan resiko tertangkap rendah. Lalu, bisakah orang mengendalikan tindakan mereka dalam budaya perusahaan? Sebagian besar karyawan baru di organisasi yang sangat birokratis hampir tidak memiliki masukan ke dalam aturan operasi dasar dan prosedur untuk menyelesaikan sesuatu. Seiring dengan mempelajari taktik penjualan dan prosedur akuntansi, karyawan dapat diajari untuk mengabaikan cacat desain pada produk yang bisa berbahaya bagi pengguna. Meskipun banyak masalah etika pribadi mungkin tampak mudah dan mudah untuk diselesaikan, individu yang memasuki bisnis biasanya akan membutuhkan beberapa tahun pengalaman dalam industri tertentu untuk memahami cara menyelesaikan panggilan dekat yang etis. Selanjutnya ada study case.
Identifikasi masalah etika dan hukum yang perlu diperhatikan Gerard. Menurut kelompok kami, masalah etika dan hukum yang telah Gerard lakukan adalah ia telah melanggar kode etik bisnis, di mana ia telah melanggar privasi dari kliennya dengan cara mendapat info kebutuhan keuangan kliennya agar klien tersebut dapat diajak dan diarahkan untuk berinvestasi ke reksadananya, agar investasi pribadi Gerard tetap terjaga. Yang kedua yaitu Gerard mengkhianati perusahaannya yaitu Travelers Accounting dan telah membohongi perusahaan yang telah bekerja sama dengan perusahaannya yaitu Sena Mutual Funds, karena sebenarnya perusahaan Travelers Accounting telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Sena untuk merekomendasikan klien ke perusahaan Sena. Tetapi Gerard malah menyarankan kliennya untuk berinvestasi ke reksadana PPI yang dimana pesaing dari perusahaan Sena. Hal ini juga menyebabkan perusahaan Travelers Accounting merugi atas apa yang telah diperbuat oleh Gerard. Dikarenakan perusahaan Sena Mutual Fund sudah tidak mempercayai perusahaan Travelers Accounting dan mencoreng nama baik perusahaan tersebut. Pertanyaan nomor 2, diskusikan keuntungan dan kerugian dari setiap keputusan yang diambil oleh Gerard. Yang pertama, keuntungannya yaitu aset dan investasi pribadi Gerard akan tetap aman dan bertahan, dan kemungkinan besar akan digunakan untuk menyokong hidup Gerard dan istrinya selama istrinya tidak bekerja, di mana istrinya juga tidak akan digaji oleh perusahaannya. Selain itu, uang tersebut juga akan digunakan untuk membiayai persalinan istrinya sebentar lagi akan tiba. Yang kedua, kerugiannya, yaitu Gerard akan diberikan peringatan atau bahkan dikeluarkan dari perusahaannya, yaitu Travelers Accounting, dan tidak akan dipercaya oleh perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaannya, yaitu CENA Mutual Funds. Selain itu, klien yang diajak oleh Gerard merasa rugi, sehingga kemungkinan besar klien tersebut juga untuk Gerard, karena merasa telah dimanfaatkan dan data pribadinya telah bocor. Di sini dapat kita lihat bahwa lebih banyak kerugian yang didapatkan Gerard daripada keuntungannya. Karena hal yang dilakukan Gerard di sini sangat tidak etis dan melanggar kode etik bisnis. Diskusikan masalah perusahaan akuntansi yang masuk ke pasar jasa keuangan. Gerard mencampur adukkan akun pribadi dengan akun perusahaan. Uang yang seharusnya diperlukan untuk keperluan perusahaan, Gerard sebagai seorang yang memiliki peranan penting di perusahaan seharusnya mementingkan keuangan perusahaan di masa mendatang. Soal nomor 4, diskusikan jenis kelompok yang memengaruhi Gerard. Kelompok yang memengaruhi Gerard adalah kelompok informal, karena berasal dari luar perusahaan dan tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan di mana Gerard bekerja. Hubungan Gerard dengan perusahaan reksadana PPI. Desakan ekonomi yang dialami Gerard dan istrinya dikarenakan Vicky, istri Gerard sedang mengandung. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.